Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayandina Vitasari, mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan literatur review mengenai dampak penerapan Good Corporate Governance terhadap kepuasan pasien. Dimulai dari abstrak, sebuah literatur review penerapan Good Corporate Governance atau selanjutnya kita sebut GCG. Prinsip dari GCG pada umumnya ada 5, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independence, dan juga fairness. Namun, pada penelitian lain menyatakan bahwa selain dari 5 prinsip tersebut, terdapat prinsip lain seperti daya tanggap, tangible, assurance, dan empati juga mempengaruhi terhadap kepuasan pasien. Selanjutnya, WHO telah menyatakan bahwa good governance merupakan suatu elemen yang penting, di mana jika ketiadaan good governance akan mengurangi efektivitas layanan kesehatan dan akan berpengaruh terhadap kepuasan pasien itu sendiri. Tujuannya yaitu melihat dampak penerapan GCG terhadap kepuasan pasien. Selanjutnya, metode penulisan artikel ini adalah systematic literature review yang bersumber dari media online seperti Google Scholar, Science Direct, dan juga Elsevier. Hasil dari penulisan artikel ini adalah penerapan GCG berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Pendahuluan. Dalam konteks sistem kesehatan, governance diartikan sebagai seperangkat tugas atau fungsi yang sebagian besar dibentuk untuk melaksanakan tujuan dari pelayanan kesehatan, yang pada dasarnya mendorong arah, jenis, dan juga akuntabilitas pemberian layanan untuk meningkatkan suatu kinerja sistem dari kesehatan itu sendiri. Mengingat pentingnya tenaga kesehatan dalam penyediaan layanan kesehatan, governance pada tenaga kesehatan merupakan kunci untuk memberikan layanan yang berpusat pada manusia dan meningkatkan kinerja sistem kesehatan. Jika ketiadaan good governance akan mengurangi efektivitas layanan dan akan berdampak terhadap kepuasan pasien. Pada dasarnya, aspek utama dari governance adalah pembuatan peraturan dan implementasi. Good governance merupakan pengembangan model baru dan kombinasi interaksi antara 3 sektor, yaitu sektor pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Organisasi yang menerapkan implementasi good governance menekankan kepada pemimpin harus memastikan penerapan budaya organisasi yang tepat telah dijalankan. GCG yang baik mengandung beberapa prinsip penting, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG ini akan meningkatkan kepuasan pasien. Penerapan GCG yang baik dapat menunjukkan kepada publik bahwa perusahaan terhindar dari praktik-praktik yang menyimpang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah systematic literature review dengan kriteria inklusi terbatas pada literatur yang berkaitan dengan GCG dan juga kepuasan pasien sejak tahun 2013. Sumber pustaka yang digunakan dalam penyusunan ini melalui website jurnal nasional dan internasional secara online seperti Google Scholar, Science Direct, dan juga Elsevier. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan komprehensif dari tahun 2013 hingga 2023. Dalam pencarian literatur ini menggunakan Publish or Vary, didapatkan 43 jurnal, di mana yang memenuhi syarat berjumlah 9 jurnal. Penerapan GCG terhadap kepuasan pasien telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Berikut terdapat 9 penelitian yang relevan, yaitu penelitian di Rumah Sakit Royal Prima Medan, Rumah Sakit Umum Haji Medan, Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, serta Rumah Sakit Bahagia Makassar menyatakan bahwa penerapan GCG berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Adapun penelitian lain dengan hasil yang sama, yaitu di UPT Transfusi Darah Dinkes Sulawesi Selatan, Puskesmas Oheo Konawe Utara, pada peserta JKN, serta di RSUD Mamuju. Pada penelitian di RSUD Mamuju, yang paling berpengaruh adalah prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dan juga transparansi terhadap kepuasan pasien.
Yang terakhir, penelitian di Rumah Sakit Umum Anutapura, Palu. Pada penelitian ini, prinsip akuntabilitas merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pasien. Pembahasan pertama yaitu transparansi terhadap kepuasan pasien. Contohnya di RSU Royal Prima. Pada aspek transparansi dalam peran, tugas, dan tanggung jawab dapat dilihat bahwa direktur sangat terbuka melakukan perannya sebagai direktur, memberikan pengawasan, evaluasi kinerja, dan memberikan bimbingan. Salah satu contoh penerapan transparansi ini adalah adanya sistem informasi yang mudah diakses oleh publik. Selanjutnya, akuntabilitas terhadap kepuasan pasien. Di Rumah Sakit Umum Royal Prima, dalam akuntabilitasnya dapat dilihat pada struktur organisasinya, telah memiliki bagian-bagian dari struktur organisasi yang jelas, serta pembagian tugas dan fungsi yang memudahkan kegiatan operasional rumah sakit dalam pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip akuntabilitas menjadi variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi kepuasan pasien unit rawat inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Akuntabilitas sulit dicapai ketika proses kerja antara petugas dan administrator tidak bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, prinsip responsibilitas terhadap kepuasan pasien. Di Rumah Sakit Umum Royal Prima menjalankan prinsip responsibilitas di mana sistem upah sudah disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh kementerian. Selanjutnya, prinsip independensi terhadap kepuasan pasien. Rumah sakit pemerintah tidak memiliki kemandirian penuh, harus ada aturan yang mengikatnya, misalnya dalam pengelolaan keuangan dan perekrutan pegawai. Kemudian, prinsip keadilan atau fairness terhadap kepuasan pasien. Di Rumah Sakit Umum Royal Prima, dalam memberikan pelayanan kesehatan sudah sesuai dengan prinsip keadilan sesuai dengan standar yang berlaku, dan juga dilayani oleh tenaga kesehatan sesuai dengan profesinya masing-masing. Keadilan ini sendiri adalah situasi di mana seorang individu merasa diperlakukan secara adil oleh perusahaan atau organisasi di mana mereka berada. Prinsip selanjutnya, daya tanggap atau responsiveness terhadap kepuasan pasien. Dengan adanya sikap tanggap terhadap kebutuhan pasien dapat meningkatkan citra rumah sakit itu sendiri di mata masyarakat, yang tentunya juga akan menjadi pusat pelayanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan tenaga kesehatan agar dapat menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas. Selanjutnya, tangible terhadap kepuasan pasien. Dimensi tangible mempengaruhi kepuasan yaitu pada aspek layanan fisik seperti penampilan karyawan, peralatan, dan juga fasilitas. Prinsip selanjutnya yaitu assurance terhadap kepuasan pasien. Assurance mengacu pada pengetahuan dan sikap sopan santun karyawan dan kemampuan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan. Manajer dapat menggunakan strategi ini untuk menarik dan mempertahankan pasien. Empati adalah kemampuan untuk bersikap tulus dan memberikan perhatian secara individual kepada pasien dengan mencoba memahami keluhan pasien secara menyeluruh. Yang demikian, dengan kita menerapkan prinsip-prinsip GCG yang telah disebutkan sebelumnya, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan pasien. Kesimpulan, dari hasil penelitian dan pembahasan di atas diketahui bahwasannya terdapat pengaruh penerapan GCG atau Good Corporate Governance terhadap kepuasan pasien. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, daya tanggap, independensi, keadilan, tangible, assurance, dan juga empati. Baik, sekian pemaparan dari literatur review mengenai GCG terhadap kepuasan pasien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.